Hai, balik lagi sama gue TJ. Dan gue Jashar. Kita kembali lagi di Cenat Podcast. Welcome back. Woohoo. Apa kabar lo? Kangen gue gak? Welcome back di Cenat episode 2. Di season 2. Gue apparently gue make appearance sih, tapi cuma kayak 10 detik I guess in the last episode. Dan gue gak even di sini. Lu dari mana itu? Jadi pas bulan lalu, kayak bulan lalu gue away for about a month. Kita ke Dubai, ke Cappadocia, udah gitu kita ke Meksiko. Tapi kita di Meksiko kayak technically kerja sih. Jadi kita call it workation. Bohong banget. Beneran. Nggak mungkin kerja di Meksiko. Gak percaya, terlihat timesheet di kantor gue ya. Boleh lah. Tapi welcome back, kita apa namanya? Thank you. Lu sadar gak? Kita udah nggak lagi di Zoom. Kita sekarang udah di studio kita. Well, Akhirnya. studionya masih belum ada apa-apa. Hopefully one day kita bisa dekor. Kalau ada ide mau dekor, boleh drop di komen di bawah. Very YouTube. Dekor apa yang baru harus kita pasang buat Yeah. CCP, tapi yes. Anyway, kita hari ini bakal ngelanjutin topik yang kita kemarin ngomongin di episode sebelumnya. Kita kan di episode sebelumnya. Nih, karena lu kan gue yakin lu belum nonton dan lu nggak ada di episode. Jangan gitu lah. Udah Gue nonton dengerin, belum? gue dengerin kok. Jadi kan di episode kemarin kita ngomongin tentang kayak bertumbuh dan berbuah gitu kan. Jadi buat recapnya aja, kita ngomongin kayak banyak orang pengen bertumbuh sebagai orang Kristen, pasti pengen bertumbuh gitu kan. Tapi nggak banyak orang tahu pentingnya berbuah gitu. Jadi kayak kita kemarin bahas, penting banget loh guys kalau kita harus berbuah juga biar kayak kita buah-buahnya tuh bisa nikmatin orang lain. Dan kalau lu berbuah udah pasti lu pasti bertumbuh Tunjukin dong. kayak growth-nya tuh optimal. Iya. Gitu kan? Iya. Soalnya nggak mungkin lu bisa berbuah, lu bilang lu berbuah tapi lu nggak bertumbuh. Jadi kayak ibarat kata lu tanam biji di dalam tanah, terus kayak tiba-tiba besok berbuah, tapi nggak berada pohonnya. Itu kan nggak mungkin. Actually bener sih, soalnya gue tuh pas lagi summer kemarin gue iseng. Jadi kayak gue tanam tomat gitu. Kayak tomatnya gue dapet tuh kecil, kayak paling cuma segede kelingking gitu kan. Beneran kecil. Terus gitu gue tanam di tanah, and then dia tumbuh sih, gede. Tomat apa segede gini? Enggak, itu bibitnya, sorry. Bibit tuh gede banget, segede kelingking. Tunas atau bibit lah, gue nggak tahu bedanya. Cuma ada pohonnya kecil, gue tanam, tumbuh sih, jadi gede pohonnya. Tapi nggak berbuah. Jadi kayak lumayan nunjukin kalau misalnya ya udah gitu loh, growth-nya tuh kayak nggak optimal. Oh nggak optimal. Istilahnya. Berarti kayak dia basically kayak nggak fulfill ya kan? Padahal kan dia kan gunanya buah kan bisa dinikmatin ya nggak sih? Iya, padahal gue udah expect kayak pas lagi gue tanam tomatnya kayak nanti gue bisa makan kayak tomato salad atau whatever lah gitu, kayak cherry tomato. Cuma gak pernah berbuah. Jadi ya nunjukin aja kalau misalnya ya udah emang tanaman tomatnya nggak fulfill its calling gitu loh untuk jadi menghasilkan buah tomat yang bisa dinikmati gua dinikmatin gitu. orang lain. Jadi itu penting banget berarti guys, kayak kita ngomongin kayak lu nggak cuman harus bertumbuh tapi juga lu harus berbuah juga gitu biar lu bisa jadi berkat buat orang lain. Iya. Oke. Sekarang kita udah ngomongin tentang berbuahnya kan. Buat hari ini kita ngomongin ada buahnya ada banyak gitu kan. Kita tahu ada banyak buah dari buah-buah roh. Iya. Tapi kita pengen fokusin ke satu. Sebenarnya sorry, tadi gue bilang banyak, sebenarnya buahnya cuma ada satu sih, Jas ya? Sebenarnya buahnya ada satu. Kalau misalnya ada yang kayak masih lupa-lupa inget gitu kayak apa aja sih buah-buah roh, sebenarnya tuh ada listnya di Galatia 5 ayat 22-23. Apa? Cepet apa? Nih, kalau versi NIV ya, ada love, ada joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Jadi ada 9. Gue gak kebiasa pakai bahasa Inggris, cuman ya gitu. Lalu lu ngerti poinnya lah. Ya kalau misalnya mau bahasa Indonesianya bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Nah, tapi kayak gue kemarin actually denger dibilang sebenarnya buahnya ini kan ada, kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 buah, tapi dia bilang kayak buahnya cuma 1. Iya, soalnya kalau misalnya apa ya istilahnya kita bisa bilang buahnya 1 tapi ada kayak 9 rasa gitu. 9 rasa. Rasanya apa aja? Yang tadi yang udah gue sebutin, basically kayak buahnya yang main produknya gitu. Let's say main produk itu love gitu, sedangkan rasa-rasanya yang lain ya yang tadi gue udah sebutin sisa-sisanya gitu, yang lain-lainnya. Jadi apa buahnya tuh apa? Yang love itu? Iya, love itu yang kayak the most important one gitu, karena lu nggak bisa istilahnya lu nggak bisa expressin the other flavors yang kayak misalnya joy, peace, forbearance, and so on itu kalau nggak didasarin love gitu. Jadi kalau misalnya dasarnya itu nggak ada, ya lu nggak bisa express the other flavors gitu istilahnya. Jadi ibarat kata itu kayak prerequisite-nya lah ya, basically kayak lo harus ada love buat bisa
buktiin kalau lu ada bobo yang lain gitu kan. Iya, benar. I guess it kind of make sense ya. Soalnya lu kalau lihat ya, dia tuh sebenarnya kan dia bilang ayat 22 dia bilang but the fruit of the spirit is love. Iya. Love itu yang paling pertama yang ditaruh. Dan dia bilangnya is gitu kan, bukan are. Oh iya, gitu. fruit ya, bukan fruits, iya. Singular bukan plural ya. Iya. Oh, interesting. English 101. English 101. Balik lagi. Oh, jadi kayak berarti lu the fruit itself is just love, tapi and whatever yang lainnya tuh follow gitu. Istilahnya kayak the expansion version of that gitu. Jadi kita juga bisa consider kalau menurut pengertian gue juga kayak love jadinya tuh kayak the most important aspect in our life gitu loh. Jadi kita tuh yang kayak gue bilang tadi, kita nggak bisa exhibit the other characteristic yang kayak misalnya kita nggak bisa express goodness atau kayak kita nggak bisa kayak express self control kalau nggak didasarin dari si love itu. Oke, benar-benar. Well, love itu sebenarnya very iya nggak sih? Love itu very broad, iya. Iya. Lu ngomongin love, obviously kayak even kayak dunia pun nggak ngomongin love itu kan, kayak love yourself, love others gitu-gitu selalu. Iya, sekarang gitu kan. lagi in gitu kan kayak self love. Nah, gitu. itu dia tuh topik yang paling menarik, self love. Nah tapi kayak kenapa menurut lo kayak apa yang bedain love-nya dunia sama love-nya Tuhan? Kayak it seems kayak kalau lu lihat-lihat sekarang tuh beda banget gitu, kayak apa yang dunia define sebagai love sama Tuhan define sebagai love tuh kayak kita tuh masih beda banget. Iya, saya kayak dunia tuh even kayak pas gue pertama kali aja kayak kalau kita secara kayak touching the surface kita tuh mikir selalu kayak love, kayak cinta gitu, kayak misalnya let's say kayak gue cinta Andri, my husband gitu misalnya, atau kayak I love my family. Gue kira cinta Amex. Ya enggak, itu juga mungkin ya. Tapi kayak love tuh kayak selalu digambarin sebagai kayak cinta gitu, padahal kayak it's not always that gitu. Makanya di Alkitab dibilanginnya bukan cinta gitu, tapi kasih. Iya, guys, kalau lu dictionary gitu kan, lu dari dictionary dari Inggris ke Indo gitu kan, love itu pasti langsung define-nya cinta gitu kan, cinta which is kayak romantic love. Iya. Ya, jadi kayak antara dua pasangan, antara pasangan kan, dua orang gitu kan, cinta. Oh, oke. Padahal sebenarnya itu kalau lu Tuhan define itu sebenarnya kayak lebih kayak kasih. Lebih kayak kasih. Jadi nggak selalu harus kayak in romantic gitu loh. Kayak gue bisa mengasihi orang lain gitu, tapi bukan berarti lu cinta sama orang lain. Bukan berarti gue harus, maksudnya masih didasari love, tapi bukan love cinta as in romantic. Bukan it's not a romance love. Iya. Oke. Nah, terus kayak gue keinget selalu kalau ngomongin kasih kan kayak yang paling apa ya? Menurut gue yang salah satu Christian 101 itu kayak lu bilang kayak lu harus kasihilah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi diri sendiri gitu kan. Berarti lu harus love others as you love yourself. Iya. Nah, menurut gimana? Soalnya kayak di sini kayak menurut gue ya, kalau gue renungin kayak ayat ini, lu harus mengasihi orang lain sama seperti lu mengasihi diri sendiri. Berarti lu sebenarnya prerequisite ya lu harus bisa ngasihi diri sendiri dulu. Iyalah. Baru lu bisa lu ngasih orang lain, iya nggak sih? Iya, benar. Maka it touch itu juga yang it touch base kayak the topic of self love yang tadi lu ngomongin. Soalnya ini kan dia bilang kasihilah dirimu dulu, baru lu bisa ngasih diri sendiri. Iya. Karena istilahnya kayak lu gimana mau ngasih, misalnya let's say gue bawa kue, nggak usah ngomong gitu deh, misalnya let's say gue mau ngasih lu kue, tapi kalau misalnya gue nggak punya kuenya, ya gimana gue mau ngasih lu kue gitu. Jadi sama aja dengan kayak kasih gitu, kita harus kayak ngasihin diri sendiri dulu, baru kita bisa tahu kayak istilahnya ngambil contoh kayak kayak gini loh gue ngasihin diri gue sendiri, kayak gini caranya gue ngasihin orang lain. Oh bener. Nah kalau kayak gitu berarti buat gue lu penting banget ngerti love itu kayak gimana, karena jadi untuk bisa lu ngasih orang lain, lu harus ngasih diri sendiri. Tapi kalau lu nggak ngerti kasih itu kayak gimana, ya lu basically lu nggak bisa ngasih diri sendiri, hence lu nggak bisa ngasih orang lain, ya nggak? Berarti lu harus bisa ngasih diri, lu ngerti dulu definisi kasih itu seperti apa. Iya. Nah, maksudnya kayak the right definition of kayak self love, bukan kayak self love dunia. Kalau self love dunia lu kayak ngapain? Misalkan kayak tiap hari spa, kayak tiap hari manicure, shopping, gitu kan self love. Nanti memanjakan diri. Iya. Menurut lo kayak apa? Kalau self love apa yang kayak dalam konteksnya Tuhan gitu, dalam kayak yang the right definition of self love? Menurut gue kayak to be fair, kalau misalnya lu mau memanjakan diri lu sekali-kali, it's okay gitu. Tapi bukan berarti kayak gue bilang gak usah kayak spa setiap hari gitu. Kayak kasihin dompet lu juga sih. Cuma pengalaman pribadi ya. Gak pernah kasihin dompetnya. Tapi kayak self love menurut gue yang kayak dari definisi Tuhan tuh juga kita tuh tahu caranya kita mau improve ourselves juga gitu. Misalnya let's say, udah gitu kita juga
salah satu apa ya, kayak bukan definisi sih, tapi misalnya kayak salah satu contoh dari self love secara Kristen misalnya juga kita harus bangun hubungan juga sama Tuhan gitu. Karena balik lagi Tuhan itu adalah kasih gitu. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita juga susah untuk mengasihi diri kita sendiri. Gitu. Jadi kayak misalnya let's say saat teduh, itu kan juga contoh self love juga, kayak take a break from your work, from your activity untuk ya udah merenungi bacaan firman Tuhan misalnya gitu kan. Kayak apa namanya? Kayak pengalaman dari pribadi lah, misalkan kayak gua dari apa namanya? Kayak seorang Kristen gitu kan, kayak obviously kayak kita kan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani gitu kan. Kayak tubuh jasmani lu self love-nya gimana ya? Lu makan gitu kan. Lu kalau lu enggak makan ya kayak gua kena mah gitu kan. Kalau misalkan gua enggak mencintai diri gua sendiri, ya udah gua telat-telatin makan, perut gua sakit gitu kan. Badan lu jadi sakit. Nah, sama aja kayak lu kayak apa namanya? Tubuh rohani lu juga butuh dikasih makan. Makanya lu kayak apa namanya? Lu bilang tadi saat teduh, kayak lu kayak berdoa sama Tuhan itu karena lu mengasihi diri lu sendiri, karena lu acknowledge kayak lu butuh asupan makan ya, asupan makan buat kayak rohani lu gitu. Nah, abis itu kayak tadi abis kayak lu ngerti kayak tahu kayak gitu, sekarang kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak abis lu udah tahu nih kayak lu butuh gitu kan, gimana caranya lu tahu biar lu nggak memanjakan. Soalnya kayak kadang-kadang kan lu bilang ya, tau gak sih kayak kadang orang sering bilang kayak gue butuh, tapi sebenarnya lu nggak butuh, lu pengen manjain diri lu aja gitu. Iya. Susah sih. Susah sih. Lu pernah? Mungkin pernah sih, kayak misalnya let's say balik ke contoh misalnya kayak gue misalnya pengen males-malesan aja gitu. Kadang-kadang gue mikir kayak ya udahlah, gue ambil justification-nya kayak ini self love kok, kayak take a break from everything gitu. Padahal kayak sebenarnya itu kayak cuma ya muas-muasin jasmani doang gitu. Tapi lu pakai justification. Gue juga kayak gitu. Soalnya misalkan kayak gue hari ini lagi mager banget, gue nggak mau misalkan kayak gue tahu nih gue harus workout gitu kan, cuman gue malas banget ya, udah self love lah, badan gue butuh istirahat, gue padahal gue malas aja. I guess juga yang gue pikir juga kayak self love tuh bukan berarti kayak kita harus baik-baikin doang gitu. Kadang-kadang tuh untuk kita menunjukkan kayak kita sayang, kita mengasihi diri kita sendiri adalah dengan cara kita juga improve. Gitu kan. Salah satunya ya udah mungkin kita emang harus kayak di challenge gitu. Misalnya kayak yaudah deh, gue workout aja gitu. Workoutnya capek loh, kayak lu keringetan, apalagi gue yang nggak suka olahraga gitu misalnya. Pernah lah. Tapi kayak kapan? Tadi pagi. Beneran. Tapi kayak misalnya let's say kayak gitu kan, jadi gue harus bangun pagi-pagi lah, habis keringetan, habis mandi, kayak nggak enak gitu kan. Tapi it's actually a way untuk biar badan gue sehat. Gitu misalnya kan. Ya menurut gue sama aja juga kayak ke orang lain juga gitu. Bukan berarti kayak misalnya let's say gue mengasihi lu, yang which is gue gitu kan sebagai teman. Tapi bukan berarti gue coba baik-baikin dong kayak ini gue kasih lu kue, ini gue kasih lu ini. Ya lama-lama kalau gue kasih lu makanan mulu ya gendut gitu kan. Padahal lu teman kurang ajar dia. Padahal kayak ada juga loh kayak misalnya cara-cara buat kayak mengasihi orang lain tuh ya menegur gitu. Misalnya kalau misalnya orang itu salah, tapi balik lagi kayak kita negurnya tuh juga harus didasarin dengan love, dengan kasih. Kalau misalnya gue cuma tegur dong kayak J, lu salah. Kalau misalnya nggak berdasarkan kasih ya nggak ada gunanya gitu. Tapi kalau misalnya emang berdasarkan kasih, karena berdasarkan gue emang mau lu di challenge supaya lu improve gitu. Tapi lu menarik soalnya tadi lu ngomong kayak menegur atau apa, karena sekarang kayak gue dapat kesana dari orang-orang zaman now gitu kan. Zaman now tuh kayak lu kalau negur tuh kesannya kok lu nggak ngasih gue sih? Kenapa lu nggak mensupport gue sih? Ya nggak sih kayak lu kalau lu mengasihi gue, lu mensupport gue ya lu harusnya kayak apa ya, kayak terima gua apa adanya. Terima lu apa adanya, seia sekata dong sama gua dong gitu kan. Kalau lu nggak menerima gua berarti lu nggak mengasihi gua. You don't love me gitu kan. Padahal kan bener enggak kan, kayak kadang-kadang ketika lu mengasihi orang lain, lu harus bisa menegur orang lain kalau orang lain itu memang salah. Makanya. Tapi menurut gua balik lagi kayak yang paling penting itu ya dasarnya itu gitu loh. Kayak mau sebagus-bagusnya kita sebagai kayak acting, misalnya kayak sebagus-bagusnya kita acting dengan pura-pura kayak nunjukin gue tegur lu karena gue baik, gue mengasihi lu kok. Tapi kalau bener-bener nggak ada dasarnya tuh orang itu juga tahu gitu loh. Kalau misalnya lu nggak mendasari, lu menegur bukan dengan dasar kasih itu. Karena kan kita tujuannya adalah kita mengasihi orang itu supaya kita menegur orang itu dengan kasih supaya orang itu bertumbuh dan eventually ujung-ujungnya berbuah gitu. Well, tapi lu bilang tadi dasarnya harus dari kasih gitu kan.
Tapi mungkin lebih dielaborate lagi, kasihnya terhadap siapa? Kasihnya terhadap Tuhan gitu kan. Kayak jadi Iya. basically gue mengasihi lu karena gue apa ya? Bukan karena gue mengasihi lu tok. Ya udah gue kasih lu, tapi kayak gue mengasihi lu sebagai sesama anak Tuhan gitu Iya, kan. Jadi kayak iya. dasarnya tuh Tuhan gitu loh. Hmm. Kalau enggak bingung, oh gue mengasihi lu, tapi basisnya apa? Atas Iya. basis apa ya gitu kan? Iya. Karena kasih tuh yang tadi kita udah ngomong, kasih tuh ada basis misalkan kayak romance, ada kasih orang antara orang tua sama anak gitu kan, bingung. Nah Iya. ya mungkin kayak karena gue mengasihi lu sebagai kayak sesama apa ya, Sama-sama anak-anak Tuhan anak lah. Tuhan, Iya. gitu kan. Kita tujuannya kan misalnya kita sama-sama anak Tuhan dan kita tujuannya sama gitu. Kalau nggak lu contoh pernah deh Kak, buat contoh buat teman-teman yang dengerin kayak lu pernah nggak kayak misalkan kayak lu harus menegur orang atau lu ngelakuin apa yang mungkin nggak enak secara daging, tapi lu lakuin kayak atas dasar kasih gitu. Lu menegur misalnya kayak orang yang teman lu atau apa, yang misalnya kayak orang teman itu nggak, lu ada nggak contoh kayak gitu? Sebenarnya lumayan jarang sih, karena berarti dia nggak mengasihi. Nggak, bukan, karena sejujurnya gue tipe orang yang lumayan cincai bajai, gitu. Agak susah sih, karena gue tipe orang yang cincai bajai. Jadi kalau misalnya jadi cincai bajai bagus atau enggak? Agak-agak enggak, karena enggak. kayak bisa came across as kayak someone yang nggak peduli, gitu. Kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, tapi gue maklumin, gue bilang kayak oh ya udahlah, emang dia orangnya kayak gitu. Tapi padahal gue tahu itu sebenarnya something yang dia bisa improve gitu. Nah itu menurut gue lumayan salah, karena harusnya gue tegur dengan tujuan kayak oh kalau misalnya dia improve, dia bisa bikin senang orang lain. Misalnya let's say kayak gue lihat si A, temen gue, let's say ini contoh sih, misalnya let's say gue lihat si A, dia salah ngomong ke si B gitu. Dan gitu si B mungkin kayak merasa offended gitu. Tapi gue yang dengerin, gue cuma kayak maklumin gitu, kayak oh ya emang si A tuh kalau ngomong emang belak-belakan, ya udahlah gitu loh. Kayak gue misalnya ngomongin ke si B kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu ada aja cara di mana gue bisa ngomong ke si A kayak oh kayaknya tuh penyampaiannya agak kurang tepat gitu, kurang halus. Coba kalau misalnya kayak gini gitu. Kayak harusnya kalau kayak gitu, gue yakin si A mungkin nggak cuma offend si B doang, tapi mungkin ada offend orang lain. Dan kalau misalnya si A ada yang ngasih tahu kayak gitu, kayak mungkin dia oh ya bener ya gitu. Mungkin dia cuma nggak tahu aja kalau dia kayak gitu. Nah, menurut lu apa yang bikin lu kayak, kan lu bilang lu cincai bajai nih, lu kayak udahlah gue ngertiin lah cincai. Apa yang bikin lu jadi cincai bajai? Atas dasar kenapa lu jadi cincai bajai? Misalnya kayak lu tahu nih sebenarnya dia salah nih, kalau misalnya gue tegur nih, bisa ngebantu dia nih. Cuman apa yang bikin lu kayak udahlah gue nggak mau, gue cincain aja lah? Kayak gue tahu sih, karena gue emang tipe orang yang kayak lumayan sabaran, dan gue tipe yang kayak bisa maklumin orang gitu. Kayak gue tuh oke gitu kalau misalnya let's say ada orang berbuat kurang baik ke gue bisa maklumin. Gue kayak oh yaudah emang dia kayak gitu orangnya. Kalau lu kayak gitu gak? Kalau gue punya, gue kadang-kadang kayak gitu. Obviously gue nggak kayak misalnya salah langsung kayak gue tegur, pasti ada ya udahlah. Cuman yang gue kemarin sempet mikir ya, kalau kayak gitu, gue nggak tahu lu setuju atau nggak nih. Gue mikir kalau orang-orang kayak gitu bisa dibilang kayak orang malas. Karena sebenarnya kayak salah satu salah satu bagian dari mengasihi kan adalah menegur. Iya. Karena lu nggak melakukan menegur, berarti lu sebenarnya lu malas. Karena lu malas apa? Kayak lu malas awkwardness-nya loh, misalkan kayak lu, apalagi kalau negur teman sendiri gitu kan, kayak lu salah kayak gini. Iya, takutnya berubah gitu. Nanti kan. berubah, temennya kayak dia ngelihat kita gimana. Dia mungkin kayak diterimanya kayak kurang positif, dia malah mikir kayak gimana gitu kan. Malah karena kita malas mikirin kayak gitu semua, udahlah nggak usah lah. Iya. Lu setuju nggak? Iya. I guess gue juga sering kepikiran kayak gitu sih, karena gue tipe yang kayak cincai bajai, abis itu gue tipe yang kayak nggak terlalu mau ada konflik. Itu juga tuh, gue juga. Jadi gue mendingan kayak ya udah deh, gue mendingan stay silent. Iya. Gitu. Padahal ada bener ada salah lah semuanya. Well, that's true sih. Soalnya kayak gue pernah kayak gitu, Jess, kayak apa? Ya tau gak sih, kayak gue mungkin kayak ada temen melakukan salah nih. Iya. Tapi kayak gue udah mikir lu. Kalau gue negur, gue udah mikir outcome-nya nih, kayak gini-gini nih, adalah males. Kadang-kadang soalnya selalu kayak overthinking. Kita kayak mikir kayak 10 steps ahead, padahal mungkin pas lagi gue negur tuh orang, dia cuma mikir kayak 2 steps ahead gitu loh. Kita aja mikir kebanyakan sebenarnya. Ya, jadi kayak menurut gue sih, sebenarnya kayak itu, kita malah jadi nggak ngasih dia, padahal karena kita membiarkan dia ngelakuin kesalahan, ya nggak sih? Iya. If anything, itu kita opposite of mengasihi, kita malah kayak apa ya, bukan membenci sih, apa ya, kita malah membiarkan orang itu terjatuh gitu. Iya, gue setuju sih. I guess mungkin itu actually kayak a good learning point buat gue juga gitu. Kayak balik lagi, kayaknya kalau misalnya let's say kita mau
negur orang gitu, kayak nggak tahu sih lu boleh nggak setuju sama gue, tapi ini yang gue pikirin. Kayak misalnya kalau kita mau menegur orang, kita balik lagi harus mendasari itu dengan kasih. Dan dengan tujuan untuk supaya orang itu improve dan kayak menjadi lebih baik, bukan menjatuhkan orang itu. Makanya kalau makanya gue lihat itu belajar kalau misalnya kayak kalau gue perlu negur atau apa, gue bakal ngomong kayak ke orangnya gitu. Gue bilang kayak gue negur bukan karena gue merasa gue lebih hebat daripada lu, gue bukan lebih suci daripada lu, gue bukannya lebih ngerti, cuman kayak ya karena gue peduli sama lu gitu kan. Karena gue ngeliat kayak mungkin lo ada yang kurang ini, makanya gue pengen bantuin aja gitu. Jadi kayak biar gue nggak come across as kayak sombong, kayak gue merasa gue lebih jago atau lebih suci gitu kan. Ya kayak gitu sih. Gue juga belajar salah satu yang paling susah dalam mengasihi orang itu yang menurut gue nih, teman-teman mungkin yang bisa berkata lain, kayak yang paling susah adalah kita harus bisa menegur orang ketika orang lain berbuat salah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang ngeliat itu gampang, negur aja, karena memang mereka orang lebih kayak nggak percaya, lebih kayak ngeliat something wrong, ya udah wrong gitu. Iya. Dan I guess mungkin untuk orang-orang kayak gitu karena mereka juga udah tahu gitu loh, kayak oh yaudah gue mau menegur orang ini karena atas dasar kasih gitu, bukan kayak cuma mau ngejatuhin ini orang gitu. Jadi mungkin dari situ dia lebih pede gitu, itu nggak sih untuk kayak berani ngomong kayak gitu. Oke. Jadi sekarang kayak kita udah cover bagian itu lah ya. Balik lagi kayak ke tadi, kalau misalnya mengasihi orang gitu, kalau misalnya let's say kayak balik lagi ke contoh kita gitu kan, kayak negur orang, kan kita kadang-kadang bingung gitu kan, kayak oke lah, gue mau menegur dengan dasar kasih gitu, tapi kayak ciri-cirinya apa sih gitu kan. Nah ada nih sebenarnya ayatnya gitu kan mengenai love atau kasih itu, which is ada di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Agak panjang sih guys, ada 4 ayat kepanjangan, kalian bisa baca sendiri. Nah itu pokoknya ada contoh-contohnya gitu, misalnya kayak love is patient, love is kind, love does not record any wrongdoings. Jadi apa sih namanya, kita kadang-kadang kalau misalnya let's say kita mau melakukan sesuatu berdasarkan kasih, kita bisa tanya ke diri kita sendiri sebenarnya kayak apakah ini didasarin dengan kesabaran, apakah ini didasarin dengan kindness and so on, yang kayak ada di ayat tadi. Gue ketawa gara-gara lu udah suruh baca sendiri tapi lu bacain. Oh enggak, itu cuma sedikit gitu kan. Itu cuma kayak preview of the ayat. Oke lah. Jadi pokoknya intinya summary-nya kalau misalkan kayak lu mengasihi orang, kayak ya udah mengasihi orang, kayak kita harus ada ciri-ciri tadi, cuma kayak nggak artinya kita harus mengiyakan atau mensupport kalau orang itu berbuat salah. Jadi kayak kita juga harus bisa negur lah. Iya. Belajar buat gue juga. Makanya. Buat belajar nggak buat lo? Pelajaran banget lah gitu. Kayak itu istilahnya jadi kayak bisa jadi sebagai kayak checklist gitu. Kayak ini fit nggak gitu. Kalau misalnya enggak berarti oh ya udah, gue mungkin menegur berdasarkan kayak hal yang negatif, hal yang salah, berdasarkan reason yang salah. Jadi abis podcast ini lu udah nggak cincai baja lagi? Itu something yang harus diimprove lah. Harus diimprove. Oke, ya udahlah kalau gitu. Ini aja kita udah ngobrol banyak banget. Ini kan kita tadi hari ini kita ngomongin tentang love itu kan, which is kayak di buahnya itself. Nanti kita masih banyak bakal next episode kita masih bakal ngomongin lagi tuh kayak rasa-rasanya, flavor-flavornya lu bilang tadi. Joy, peace atau apa. Cuman karena gue capek, lu capek belum sih? Capek ngomong lah ya. Gue belum sih, tapi kayaknya mungkin listener udah bosen denger suara gue. Makanya mendingan lo orang nanti kita kasih ke Gaby sama Joman buat ngebahas tentang Joy and Peace. Ya wes kalau gitu. 2 minggu lagi. Ini aja dari kita. Kalau kalian punya ada input, ada komen atau apapun, please komen di YouTube atau enggak DM kita ada di Instagram. Boleh komen mengenai kayak suggestion topik atau balik lagi kayak tadi awal-awal pas lagi dekor nih masih kosong kayak kalau ada ide gambarin apa kayak boleh. Anyway kayak follow juga, make sure juga follow sosial media kita ya, ada di Instagram ada di @BSC_Vancouver. Follow Spotify kita juga. Kalau kalian nggak mau ngeliat muka kita, bisa dengerin suara aja di Spotify. Atau bisa di YouTube juga, seperti yang kalau lagi nonton supaya bisa lihat dekor kita kayak apa. Ya udah. Ya wes gitu aja. That's it from me. Dan juga from Jasar. See you in 2 weeks guys. Bye bye.